عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hadratil Mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap tokoh masyarakat, para hujat, pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita di pagi hari ini. Allah kumpulkan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan sehat, di waktu yang lapang. Hampir-hampir seluruh kenikmatan diberikan kepada kita semuanya ketika ada iman, ada sehat, waktu lapang buat beribadah kepada Allah sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Dan dari pagi hari tidak dimulai dari penyembahan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, menghamba, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Semoga Allah yang Maha menerima segala amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang istiqamah dalam ibadah hingga akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Shaqaqallahu fil jannah. Mudah-mudahan yang mengantarkan minuman dapat minuman di surga. Yang mengaminkan juga sama. Yang minum apa lagi? Saya minum dulu deh. Anak-anak boleh minum. Yang dulu boleh ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingat ketika Nabi Isra Mi'raj perjalanan jauh, di samping minum sama Jibril, lalu diminum. Jika dalam perjalanan jauh nih dari Parung Senam ke Masjid Haqqul Yaqin, minum dulu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada riwayat itu minumnya arak sama susu. Dipilihnya susu, tapi di sini ada yang teh, saya minum teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjut. Tadi bapak-bapak waktu kesini pakai sendal nggak? Dari rumah? Pakai nggak? Ketika masuk masjid
masjid kenapa dilepas? Kenapa dilepas? Karena sendalnya kotor. Tempat ini bersih, betul. Hanya secara zahir memang begitu. Karena Nabi dulu di awal-awal Islam itu sholat itu ya pakai sendal. Masjidnya masih pasir. Maka dari riwayat dalam hadis Imam Bukhari itu Nabi tengah-tengah sholat melepas sendal, langsung seluruh jamaah melepas sendal. Nabi bertanya setelah selesai sholat, kenapa kalian melepas sendal kalian? Nah, kami melihat Anda melepas sendal, ya Rasul. Bagaimana kan enggak melepas? Anda juga melepas sendal. Tadi sendal itu ada kotorannya, maka aku lepas. Kalau sendal kalian bersih, ya nggak usah dilepas ya mesti. Tapi karena di sini ya sudah berubah kan sekarang, karpet begitu bersihnya, di jalan belum tentu jelas kesuciannya. Itu secara zahir. Ini secara ayat ada itu sebenarnya dalam surah Toha. Dalam surah Toha Allah berfirman di ayat 11 dan 12 ini kepada Musa, ya Musa, inni ana rabbuka fa'lam alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Hai Musa, sesungguhnya aku ini Tuhanmu. Fa'lam alaika, lepaskan sendalmu. Mau menghadap Tuhan itu lepas sendal. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Engkau berada di bukit tua yang suci. Nah, masjid ini juga suci. Di secara dasar ayatnya ada ini. Fa'lam alaika, lepaskan sendalmu. Secara zahir sendal, makna zahirnya, makna batinnya lepaskan sendalmu, bangunanmu, mobilmu, cintamu sama dunia, lepaskan semua itu karena kamu menghadap Allah. Fa'lam alaika, lepaskan sendalmu. Kalau udah masuk masjid, lepaskan itu semua, bahkan lepaskan partaimu, lepaskan capresmu. Jadi kan kayak gini nih. Kadang-kadang ada nih gara-gara urusan capres di masjid gontok-gontokan. Halo? Ada nggak yang begitu? Nah, di sini mah nggak ada. Ini mah orang-orang yang sudah sampai usul semua ini mah. Udah ma'rifat semua. Amin. Jadi nggak ngepek kayak gitu. Mau 01, 02, 03 nggak ngepek. Tapi yang jelas dari 3 calon yang jadi 1. Nggak mungkin 2, nggak mungkin 3. Betul-betul. Lepasin itu semua. Fa'lam alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kamu berada di bukit yang suci, bukit tua. Itu bagi menghadap Roh, lepaskan sendalmu. Nah, dalam salat itu ini masih dari buah Isra dan Mi'raj gitu. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilihmu hai Musa di risalah wal kalam alladzi khassastu bihi. Aku telah memilihmu hai Musa untuk risalah, untuk menerima risalah wal kalam dan firman yang dikhususkan untukmu. Aku pilih kamu. Fastami' lima yuha. Dengerin apa yang diwahyukan. Dulu Nabi Musa sering dengerin. Al-wahyu, yuha itu isyarat syariah, isyarat yang cepat, disebut juga ilham. Jadi begitu cepat, tahu-tahu dapat pendapat ini, dapat ilham begini. Tapi karena ini kepada Nabi wahyu, kalau sama kita ilham. Jadi Bapak juga dapat ilham tadi. Habis bangun langsung ambil air wudhu. Nah, itu ilham itu. Ayo ke masjid, ilham. Pegang handphone, nah ilham juga. Tapi itu kalau yang jelek namanya masus syaitan, bisikan setan. Kalau baik itu dari Allah. Ilham, isyarat syariah. Fastami' lima yuha. Dengerin apa yang diwahyukan kepadamu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri.
dirinya. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku, kata Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi, penulis tafsir Marahul Labid fi Kasmil Qur'anil Majid. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Fa'budni ini salat zahir. Aqimis salata li dzikri. Dzikri ini salat rohani. Di ibadah ini ada yang zahirnya, ada rohaninya. Dirikan sholat untuk mengingatku. Kalau kita cuma sholat gak ingat Allah, itu cuma zahirnya, rohaninya belum sholat. Selainnya sholat ingat Allah, zahirnya juga rohaninya. Dan ini kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad ketika Mi'raj, kan sama-sama terima wahyu nih, dipanggil di bukit yang suci, diperintahkan juga untuk sholat. Nabi Muhammad juga memperoleh perintah sholat. Bulannya ya bulan Rajab. Para ulama, jumhur ulama 27 Rajab tepatnya, peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Musa dipanggilnya ke Bukit Tua. Rasulullah SAW dipanggilnya menuju Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan kedudukan juga bahwa Nabi Muhammad makomnya lebih tinggi daripada Nabi Musa. Nabi Musa terlepas sendal dulu. Memang dipanggil naik sampai Sidratul Muntaha. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha, 'indaha jannatul ma'wa. Sungguh Nabi Muhammad telah melihat di kali yang lain. Apa yang dilihat? Apakah Nabi Muhammad melihat Allah? Melihat kan? Lalu yang dilihat siapa? Kekuasaannya. Jibril. Jadi dikatakan ia melihat bisa benar, enggak juga bisa benar. Bagaimana benarnya? Lengkap di dalam surah An-Najm itu. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah fuad Muhammad, hati Muhammad itu mendustakan apa yang dilihat. Tidak berdusta, ini benar-benar melihat ini. Hal ra'aita rabbak, ya Muhammad, apakah kamu melihat Tuhanmu? Dalam riwayat disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ra'aitu nuran, aku melihat cahaya. Ra'aitu rabbi bi fuadi, aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Bi fuadi. Lalu melihat yang dengan mata kepala yang mana? Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Sungguh Nabi Muhammad melihat Jibril di kali yang lain ketika di Sidratul Muntaha. Awalnya Jibril menjelma diri yang nyaman di pandang Nabi. Karena Nabi keberatan kalau melihat Jibril itu besar seperti bagaimana diciptakan. Sebagaimana beliau melihat di Gua Hira, oh begitu besar. Di ujung timur, wa huwa bil ufuqil a'la, begitu besar. Itu satu sayap ada kepakan 600 sayap, satu aja itu ketika dilebarkan tertutup antara timur sampai barat. Begitu besarnya Jibril. Berat bagi Nabi memandang seperti itu. Maka diwujudkan wujud yang asli cuma 2 kali. Satu ketika di Gua Hira, kedua ketika inda Sidratil Muntaha, ketika sampai di Sidratil Muntaha. Tempat Sidratul Muntaha, tempat yang tertinggi, itu makom paling tinggi. Jibril pun nggak nyampe ke sana. Itu khusus makom yang tertinggi buat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima perintah salat. Jadi Nabi Muhammad melihat Tuhan dengan fuadi. Ra'aitu Rabbi bi fuadi, dengan hatiku. Hati ini berlapis-lapis. Qalbu, ada elu, ada yang namanya fuad, yaitu lapis-lapisan hati. Dan kembali lagi, perintah sholat, saking pentingnya sholat ini sehingga Nabi Muhammad dipanggil langsung menghadapnya. Kalau perkara yang penting itu mau dititipin itu sayang-sayang, karena perkara
sehingga langsung dipanggil menghadap Allah ketika tadi lagi mengerjakan perkara yang sangat penting, yaitu mendirikan sholat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Satu. Yang kedua, ini maknanya kalau ingat sholatlah. Satu kan sholatlah supaya ingat. Yang kedua, kalau ingat sholatlah. Kalau ingat Allah sholatlah. Maknanya kedua. Man nasya aw nama, siapa yang tertidur atau lupa, siapa yang lupa atau tertidur, atau man raqada aw ghafala anha, siapa yang tertidur atau lupa lalai, falyusalliha idza dzakaraha, salatlah ketika dia ingat. Bapak-bapak pernah tertidur di waktu salat subuh misalnya, karena tidurnya kemalaman, kesiangan sampai lewat subuh belum sholat subuh, pernah nggak? Halo, jujur, atau pernah lupa, pernah nggak? Nah, atau kadang-kadang dulu, mungkin dulu pernah ninggalin sholat dengan sengaja, pernah? Fala yusalliha idza dzakaraha, sholatlah ketika kamu ingat, gantikan itu yang kamu lupakan itu. Fala yusalliha idza dzakaraha. Kalau tertidur bangun, sholatlah ketika bangun, jangan ditinggalin. Tetap saking pentingnya sholat lidzikri. Karena Pak, sholat itu anugerah. Bagi ahli ma'rifat, sholat itu anugerah. Bagi orang-orang yang tingkatannya budak, dia menjadi beban. Kalau bagi pedagang, sholat itu menguntungkan bagi pedagang. Kenapa? Dengan sholat sendiri 1 derajat, kalau jamaah 27 derajat. Dia lihat untungannya. Kalau ahli ma'rifah, bagaimana saat sholat dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lafadznya itu lafadz dia dialog sama Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Yang maha pengasih, maha penyayang, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi. Yang menguasai dan membalaskan hambaku, mengagungkan aku. Dialog nih, lidzikri, itu ingatku, kamu lagi dialog sama Tuhanmu, lagi bincang-bincang. Hatta nanti sujudnya kamu lagi memuji Allah, duduk antara 2 sujud kamu lagi berdoa, minta untuk dirimu. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, cukupilah aku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warfa'ni, warzuqni, berikan rezeki kepadaku, wahdini, berikan hidayah kepadaku, wa'afini, sehatkanlah aku, wa'afani, maafkan kesalahanku. Boleh ambil yang 8, ambil yang 5 juga boleh. Berfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni. Ambil yang 2 juga boleh, cukup 1 diulang. Rabbi firli, Al-Ghazali mengatakan sebagian dengan lafaz itu, ya Allah ampuni aku, ampuni aku. Itu sunnah. Lagi dialog, dia minta sama Rabbnya. Sebelum dia dialog dengan Rabb ketika tahiyat, dari awal sudah berdialog sebenarnya, munajat, berkalam. Nah, kalamnya Musa kepada Rabbnya di Bukit Tua, kalamnya Nabi Muhammad inda sidratil muntaha, kalamnya kita ketika sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min, sholat ini mi'rajnya orang yang beriman. Maka setelahnya kalau udah sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Pilpres kecil, urusan dunia kecil, urusan dagang kecil. Allahu Akbar. Tapi betapa banyak ketika kita sholat, tapi kolbu kita masih membesarkan yang lain. Betul atau betul? Nah, ini perlu koreksi buat diri kita sendiri. Perlu koreksi buat diri kita sendiri. Kenapa? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat itu, sholat yang sifatnya fa'budni, sembahlah aku, itu yang zahirnya, li dzikri itu yang batiniahnya, ruhaniyahnya.
kata Muhammad bin Umar An-Nawawi dalam tafsir Marahul Labid li Kasfil Qur'anil Majid. Kenapa? Nggak cukup salat cuma zahirnya, harus batinnya. Nah, ini butuh proses. Boleh nggak sih sebenarnya sholat tapi pikirannya kemana-mana? Menurut Bapak boleh nggak? Sholat tapi pikirannya kemana-mana? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh daripada kemana-mana nggak sholat. Itu lebih baik tahap awal. Dan nanti harus ditingkatkan. Nanti sholat tapi pikirannya qalbunya ke Allah. Kiblatnya badan ke Ka'bah, kiblatnya wajah ke tempat sujud, kiblatnya hati ke Allah. Wajah ini bisa bolak-balik ini, bukan hanya tempat sujud. Kalau pas berdiri tempat sujud, tapi kalau pas sujud kiblatnya ke ujung hidung. Kalau tahiyat awalnya ke tempat sujud, tapi kalau sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ke ujung jari. Kenapa? Ini tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini para imam beda-beda pendapat ini. Kalau Imam Hanafi asyhadu an la naik illallah turun. Kalau Imam Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah. Pandangan langsung ke sini. Kalau Imam Malik asyhadu an la ilaha illallah, goyangnya kanan kiri. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, setiap nyebut nama Allah bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli. Kira-kira orang kita kadang-kadang kayak beda nih. Imam yang keempat ini dia bukan kanan kiri, bukan nyebut nama Allah, tapi gerak terus asyhadu an la ilaha illallah, muter-muter. Nah ini imam dari mana? Gak tahu. Imam Hamil yakin atau Imam apa? Dia muter-muter nggak tahu nih dari mana gerakan ini gitu loh. Ada yang naik turun, terus nah, dari mana ini gitu loh. Makanya perlu butuh membaca fikihnya, fikih sunnah. Ada dibahas itu. Nggak tahu kita ikut siapa. Kalau kita capek itu asyhadu an la ilaha illallah. Ini baik 01, 02, 03 harus begini. Jangan mentang-mentang 01 asyhadu an la ilaha illallah. Nggak boleh. Atau begini nggak boleh. Itu kok begini aja. Kok jadi 01 sih? Nggak, saya tahiyat tadi tuh. Tahiyat tadi. Nah, yang diingat cuma yang 01, 02. Yang Imam Hanafinya, Imam Syafi'inya, Malikinya, Hambalinya malah nggak ingat gitu. Itu penting. Dasarnya itu penting. Artinya kita ini ketika beribadah ya memang ada syariatnya. Ikut pendapat ulama. Dalam hadits Imam Dawud memang ada itu bahwa kalau kita gerakin itu setan kesakitan. Tapi itu makna bukan makna hakiki, makna majazi. Kalau hakiki setan kesakitan, tonjokin aja. Kalau hakiki, karena majazi, kenapa? Dengan begini kita bertauhid. Kalau bertauhid setan sakit. Kenapa? Setan maunya disembah sebagai tauhid, namanya dia di neraka. Kalau kita bertauhid sakit setan. Kenapa? Kita bertauhid. Ada seorang pemuda masuk masjid, salat qabliyah subuh, membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan aku tidak menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Untukmu agamamu, untuk kamu. Kata Nabi, rajulun qad arafa rabbah. Tuh, ini orang ini sudah kenal Tuhannya. Kalau baca Al-Kafirun berarti dia sudah kenal Allah, bahwa yang disembah beda dengan yang disembah orang kafir. La a'budu ma ta'budu wa la antum 'abidu nama. Beda. Lakum dinukum waliyati. Untuk agama silakan ibadah sesuai dengan cara kamu. Aku ibadah sesuai dengan cara aku. Lalu di rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu Maha Esa. Allah tempat bergantung, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan Allah.
Tidak ada yang serupa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Nabi, rajulun qad amana rabbah. Ini orang sudah beriman sama Allah. Jadi kalau al-kafirun itu menunjukkan dia sudah kenal Allah. Al-ikhlas menunjukkan dia beriman kepada Allah. Maka dia sebagai surat yang disebut Nurul Quran, cahaya Al-Quran. Orang yang rajin baca surat ini, dia mencintai Allah, dia mencintai sifat Ar-Rahman. Kata Nabi, adkhalakal jannah bihubbika iyyaha. Allah memasukkan kamu ke surga karena kamu cinta al-ikhlas. Bapak di sini pada suka al-ikhlas kan? Cinta nggak al-ikhlas? Ikhlas banget soal itu mah. Jadi kalau ustadznya, imamnya baca al-ikhlas, sholatnya ikhlas banget. Jangan dikira itu remeh. Gara-gara itu kata Nabi dia masuk surga. Ahabbakallah bihubbika iyyaha. Allah cintai kamu karena kamu cinta al-ikhlas. Semoga Allah cintai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi. Jadi Rasulullah ketika memperoleh perintah salat dipanggil sampai Sidratul Muntaha. Musa di Bukit Tua. Ini menunjukkan makom derajat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat bahwa Nabi memperoleh perintah itu 50 hadis riwayat Bukhari. Tapi bolak-balik langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Musa bilang kebanyakan. Jadi Musa ini protes, umat gak bakal mampu, minta diskon. Jadi kalau orang kita nyebut perintah Tuhan kok masih suruh protes. Musa ini ya nabi, istilahnya nabi apa ya? Nabi kayak nyebutnya kita perintah Tuhan mau diprotes, berkeli atau apa yang namanya dalam bahasa kita. Ini kalau Nabi Muhammad ya terima aja, tapi Nabi Musa nggak protes, minta diskon, kebanyakan itu. Provokator, ya provokator itulah. Akhirnya Nabi Muhammad mau itu balik itu. Ya resah lah, resah istilahnya. Udah tinggal turun aja mau balik lagi. Satu riwayat itu, tapi pemahaman yang lain sebenarnya Nabi Musa ini pengen dapat nurullah, cahaya Allah yang tersisa ketika beliau melihat ra'aitu nuran, aku melihat cahaya. Dan Nabi Musa itu secara tasawuf itu pengen dapat cahayanya Allah yang nempel di Nabi Muhammad. Jadi bolak-baliknya itu secara sufi. Kan turun masih ada cahaya Allah itu. Nah, pada Nabi Muhammad pengen dapat balik lagi, dapat cahaya lagi. Bolak-baliknya itu biar dapat cahaya Allah. Nur, kata Nabi, ra'aitu nuran. Nah, kalau kita melihat matahari panas-panas kena cahaya matahari ya? Bekas nggak? Halo? Kena cahaya matahari bekas nggak? Masuk rumah bau matahari. Nah ini cahaya Allah. Bagaimana nggak senang Nabi Musa? Maka senang beliau mendapatkan cahaya itu bolak-balik. Nah sampai 9 kali, tinggal 5 masih provokator lagi, masih kebanyakan. Nanti umatmu banyak yang ninggalin sholat, percaya deh. Prediksi Nabi Musa ini benar atau salah? Bahwa umat Nabi Muhammad masih banyak ninggalin sholat, benar atau salah? Ternyata benar juga, banyak yang masih ninggalin sholat. Penduduk sekeliling masjid Nurul Yakin, apa ini Hakul Yakin, ini ada enggak 400 atau 200? Kurang lebih ya. Kalau sampai sama-sama keliling kanan kiri depan belakang lebih. Nah, yang datang ini hamba-hamba pilihan Allah SWT. Mudah-mudahan semua diberikan istiqomah. Sebagian sholat di rumah, tapi sebagian yang lain masih tidur. Betul-betul. Nah, kita yang dipilih bangun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala dunia telah memberikan hidayah ini kepada kita semua. Ini nikmat yang luar biasa tadi yang kita bawa menghadap Allah. Nah, kalau Nabi
Nabi Muhammad saja disuruh protes kepada Tuhannya, minta diskon. Ini kalau ibaratnya kan, kadang-kadang jamaah itu ada juga yang protes sama DKM, protes sama pemimpin. Ada nggak yang begitu? Tapi protesnya Nabi Musa protes yang berkah, dari 50 jadi 5, tapi pahalanya tetap 50. Jadi kalau protesnya protes membangun itu boleh, dan ini dianjurkan, ada syariatnya. Nabi Musa aja nyuruh protes, istilahnya minta diskon, dan itu menjadi kebaikan yang luar biasa, di mana akhirnya sholat dikurangi jadi 35, di pahalanya tetap 50. Nah sebelum itu apa sih, kenapa sih kok Nabi di-mi'rajkan, kenapa Nabi di-isra'kan? Tahun itu para ulama menyebutnya amul huzni, tahun kesedihan. Mohon maaf Bapak Ibu semua yang hadir, pernah gak sedih dalam hidup ini? Pernah susah? Pernah menderita? Pernah gelisah? Mi'raj, butuh jalan, butuh mi'raj. Isra itu kan jalan di waktu malam, Asra, di perjalanan Nabi Muhammad. Tapi jalannya pakai pengikat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah mengerjakan hambanya di waktu malam. Jadi kalau pusing, banyak masalah, jalan kemana? Minal masjid ilal masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita ini jalan dari rumah ke masjid. Mudah-mudahan Allah hilangkan gundah-gulana dalam hati kita, kesusahan, penderitaan. Minal bait ilal masjid, sekarang menuju masjid, jalan menuju masjid ini solusi. Nah, kemudian kan diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Al-Baqarah 153. Orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebelumnya di ayat 45 dijelaskan juga itu, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah tolong dengan sabar dan salat. Tapi itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Hanya orang yang khusyuk hatinya kalau punya masalah segera salat. Yang dicontohkan Nabi, idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Kalau ada perkara yang menyusahkan, bikin menderita, bikin susah, segera salat. Maka salat sebagai solusi. Kalau ada perkara yang buat kita bingung, salatlah. Tanggal 14 mau milih pemimpin, kok bingung, salat istikharah. Halo, malamnya salat istikharah. Kalau belum dapat jawaban, WA sama ustadznya. Istikharahnya gimana hasilnya gitu. Kok nggak ada kontaknya, kita nggak ada kontak jamaah, tanya di KM. Bapak Haji Hadi nih, nanti silakan nanti WA. Belum dapat juga, istikharahnya bareng-bareng nih. Mudah-mudahan dapat pemimpin yang terbaik. Kalau di sini pada amin semua. Ya Allah ijabahkan doa kami. Amin ya robbal alamin. Jadi sholat sebagai solusi. Tapi yang lebih penting dari itu semuanya, nanti siapapun yang terpilih tetaplah jadi masyarakat yang akur, damai, menyambung silaturahim. Kenapa? Itu nggak begitu ngaruh sama akhirat kita. Walaupun pemimpinnya Fir'aun, tapi kalau kamu ikut Nabi Musa ya selamat. Walaupun pemimpinnya Nabi Muhammad, kalau ikutnya Abu Jahal, Abu Lahab, ya nyungsep. Akhirnya diri akan tanggung jawab masing-masing. Yang nyangkul tetap nyangkul, yang jual tetap jualan. Ya soal bebas, pilih yang terbaik, itu usaha kita. Kalau doa kita diijabah, aku senang kata Ali.
Tapi kalau nggak diijabah, aku lebih senang karena doaku diijabah itu pilihanku. Tapi kalau nggak diijabah itu pilihan Allah. Lalu ditanya pilihan Allah sama pilihan kita baik mana? Nah, baik pilihan Allah. Asan tuhibbu syai'a wa huwa Ansa'an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asan tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu benci sama sesuatu padahal baik buat kamu, dan boleh jadi kamu cinta padahal nggak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, tapi kalian tidak tahu. Allah yang Maha tahu. Sampai sekarang Al-Aqsa dikuasai Yahudi, Zionis. Ya, Allah Maha tahu yang terbaik. Itu tempat perjuangan Hamas, tempat perjuangan Fatah, tempat perjuangan umat Islam. Itu gambaran umat Islam sedunia. Al-Aqsa tempat di Isra dan Mi'raj kan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau situ dikuasai sama orang lain, berarti umat Islam belum berkuasa. Orang bilang kita merdeka, mereka terjajah. Kata mereka yang di Palestina, kita merdeka, orang-orang terjajah. Mereka merdeka melawan, orang yang lain terjajah, tidak berani melawan untuk memperjuangkan Islam, kedudukan, kedaulatan. Bukan hanya sekedar Al-Aqsa bangunan masjid, tapi kedaulatan di mana kaum muslimin terjajah pikirannya, kalbunya, semangatnya. Mereka yang melawan itulah yang merdeka, kata mereka. Jadi tergantung sudut pandangnya, tergantung sudut pandangnya. Nah, semoga Allah segera berikan kemenangan kepada teman-teman kita yang berjuang di Al-Aqsa. Ini ada waktu kurang lebih 10 menit buat ruang tanya jawab. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang mau nanya saya persilakan. Nah, silakan Haji. Terkait bentuk atau wujud malaikat Jibril yang besar tadi, sebetulnya makna Allah bukan itu besar kekuasaan atau besar wujud fisiknya. Satu itu. Dua, Rasulullah itu tidak menerima sedekah. Apakah ini juga sebagai sunnah untuk umat? Terima kasih. Yang pertama, Jibril begitu besar. Nah, Jibril itu memang makhluk, ya, wujudnya memang besar, bisa berubah menjadi kecil. Maka ketika naik di makom Sidratul Muntaha, kan suruh naik satu tangga lagi. Ketika itu Jibril nggak mau, enggak sampai di sini makomku, ayo naik dari bawah, kamu temenin mas di sini, suruh sendiri. Ketika naik satu tangga langsung kecil, dari segede burung prit, jadi kecil. Dan Jibril bisa mengecil, kadang-kadang segede manusia ini, itu Jibril. Tapi wujud aslinya gede. Nah, tapi kalau Allahu Akbar, Allah itu tidak benda, tidak seperti makhluk yang tercipta. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak seperti sesuatu pun. Jangan dibayangkan apa yang kamu bayangkan tentang Tuhan itu bayangan, bukan Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Maha Besar. Arsy-nya aja disebutkan kan ketika Allah berfirman dalam surah Taha itu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy istawa. Istawa yang dimanakan duduk. Arsy itu lebih besar daripada langit dan bumi. Makhluk Allah yang paling gede itu arsy. Di atas arsy itu dikatakan di atas, jangan dikatakan duduk seperti ini. Nah, ini penerjemahan ahli dohir yang kaki Allah uncang-uncang di atas arsy. Ini mah nggak benar itu nggak benar. Itu namanya tajsim. Wah, Allah uncang-uncang kayak kita, nggak benar. Lalu makna istawa adalah berkedudukan, seperti Pak Bupati atau si fulan menduduki kursi dengan, bukan berarti duduk di atasnya, tapi sebagai sebuah kedudukan, bukan makam tapi makanah. Kedudukannya yang begitu
tinggi. Allah sangat tinggi. Seperti dalam firman-Nya ya, kita menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwal aliyyul azim, dia maha tinggi, maha agung. Jadi Allah maha agung, Allah akbar, Allah maha besar, yang besar kekuasaannya. Itu takwil. Kalau para ulama mentakwil itu semuanya. Mentakwil. Jadi dari makna yang dohir ke makna yang hakikatnya dipahami, dipahamkan dari ulama-ulama terdahulu seperti itu. Enggak boleh kita memahami dohir, wujudnya wujud banget, enggak begitu. Nah, jadi Allah maha agung, Allah maha besar. Jangan kamu bayangkan apapun, karena laisa kamitslihi syai'un. Allah itu enggak seperti apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak setara dengan apapun. Tapi Jibril ciptaannya begitu besar, ufuk timur sampai barat ketutup. Itu Jibrilnya, ciptaannya, arsnya, lapis-lapis. Kalau kita baca nanti Ar-Rahman, tafsirnya dalam Ibnu Katsir itu, ternyata itu ribuan lapis untuk sampai kepada cahaya matahari. Itu baru lapisan dari lapisan yang pertama. Padahal ke matahari itu kita nggak mampu. Itu ciptaan Allah. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, sangat luas tuh kekuasaan Allah, kursinya di langit maupun di bumi. Ini masih di bawahnya arsy, baru setitik, belum Allah akbar, Allah maha besar. Karena kamu nggak akan mampu. Al-idrak anil idrak, orang yang tidak mampu mengetahui dari mengetahui, dia berarti sudah tahu. Tidak pahamnya, tidak ngerti kita Allah itu berarti kita ngerti. Kalau kamu merasa ngerti persisnya, kamu malah nggak ngerti. Nggak ngertinya kita kepada Allah, itulah kamu sudah ngerti. Ya cukup kalau kamu nggak paham, kembali pada Al-Kafirun, kepada Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Maha Esa. Allahu Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan sesuatu. Nah, mudah-mudahan terpahami. Yang kedua adalah tentang Nabi nggak terima sedekah. Sedekah itu maksudnya adalah zakat. Nah, Nabi nggak terima sedekah zakat, tapi terima sedekah hadiah. Sedekah itu maknanya luas. Nah, itu lebih khususnya zakat. Nggak terima zakat, tapi terima hadiah. Kenapa nggak terima zakat? Itu berlaku bagi Nabi dan anak cucu keturunannya, termasuk habaib. Kalau mereka benar-benar habaib, asli nggak terima zakat, dia hanya terima hadiah. Kenapa? Kalau hadiah itu filosofinya dari bawah ke atas. Kalau zakat itu dari atas ke bawah. Pertama, yang kedua itu kotoran. Masa Nabi suruh makan kotoran? Itu harta kita bersihkan dengan zakat itu. Profesi kita apapun pasti akan tercampur dari kotoran-kotoran itu. Katakanlah pegawai, sekarang pegawai itu absen sudah bisa pakai jempol, jadi harus tepat waktu, nggak bisa. Ya jempolnya tepat waktu, habis jempol keluar kantor, sore ke kantor lagi. Ada yang model begitu? Orangnya datang, wah kita kok, duduknya sebelah mana? Nah, bisa aja. Jadi mungkin korupsi waktu, mungkin juga tidak sepenuh hati dalam mengerjakan perkara. Jadi banyak. Berdagang kadang-kadang ada bohong-bohong dikit, ada cacatnya nggak ditunjukin. Kadang-kadang ada bohong-bohong dikit. Kalau Ustadz juga manusia, punya salah juga. Maka ketika dikeluarkan zakat itu untuk membersihkan itu kotoran, maka Nabi nggak pantas, anak cucu Nabi nggak pantas. Nah, buat kita kalau sedekah yang sifatnya zakat itu kan sudah jelas 8 asnaf dalam surah Taubah 60. Lil fuqara, kalau fakir pantas menerima kita, nggak ada halangan secara syariat ya, secara syariat.
Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Miskin boleh terima zakat. Jadi apa yang dilakukan Nabi nggak semuanya harus kita contoh. Ada sunnah khususnya. Itu termasuk yang khususnya. Itu memang nggak halal buat Nabi, buat kita halal. Sebaliknya seperti nikah lebih dari 4 itu khusus buat Nabi, halal buat Nabi, buat kita nggak halal. Puasa nyambung wisol halal buat Nabi, buat kita nggak halal. Sahabat yang ikutin puasa nyambung wisol, ditegur sama Nabi, kamu nggak berbuka, saya mengikuti Anda yang Rasul. An'amani Rabbi wasaqoni, Tuhanku masih makan aku, minum aku khusus. Kamu nggak akan mampu, makanlah, minumlah khusus buat Nabi. Jadi ada beberapa perkara sunnah Nabi, tapi nggak sunnah buat umat. Maka nanti ada penjelasan tentang makna sunnah yang versinya fikih sama sunnah yang versinya hadis. Gitu. Nggak semuanya sunnah itu hukumnya sunnah dalam fikih. Ada sunnah yang haram dijalankan secara fikih, harus dipahami itu. Jadi tentang terima zakat tadi itu masih boleh kalau dia fakir, miskin, mu'alaf belum orang yang baru masuk Islam, kemudian gharib orang yang punya hutang, lalu diantara juga fisabilillah orang yang berjuang di jalan Allah. Dia berdakwah di pedalaman, dia tak bisa mencari nafkah, ya dia terima dari hasil zakat ini untuk keluarga. Wong dia berjuang mendakwakan Islam di pedalaman, berhak dia menerima zakat itu. Kemudian gharib orang yang punya hutang untuk keperluan kebutuhan pokok. Jangan hutang untuk nyicil mobil baru. Nanti ada pada tempatnya itu gharibnya. Jadi 8 asnaf dalam surat At-Taubah ayat 60 itu berhak menerima. Termasuk amil orang yang menerima dan menyalurkan zakat. Dan panitia zakat, tapi panitia zakat yang dia jemput bola, bukan yang panitia cuma ongang-ongang. Jadi merasa ada itu cuma duduk-duduk doang, nggak tepat. Dia harus berusaha dari door to door, pintu ke pintu, menyambut bola itu. Kalau ini bahkan diminta tolong menghitung harta, lalu dia pun sekarang ikut menghitungnya. Jadi ambil yang benar-benar bekerja lah gitu, itu berhak mendapatkan 1/8 buat ambil itu. Halal itu pekerjaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa sunnah Nabi yang sebenarnya enggak boleh diikuti. Tapi ada sunnah yang memang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram juga, ada yang mubah. Makan minum itu sunnah yang sifatnya mubah. Tapi kalau kita ikutin basmalahnya jadi sunnah yang hukumnya sunnah. Kita ikutin alhamdulillahnya sunnah yang hukumnya sunnah. Mudah-mudahan terpahami. Ada lagi? Cukup kita akhiri doa dan munajat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Tolonglah kami semua supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Karuniakan pada kami anak cucu keturunan yang terbaik, yang soleh-soleh, beriman, bertakwa, menjadi penyambung amal bagi kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengijabah doa-doa kami. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi